Penimbasan modul 1.4 budaya positif dikatakan di penggerak. Ini kita sudah memberikan peluang penggerak, yaitu melakukan penimbasan pada rekan-rekan sekolah. Dalam hal ini kepada ibu-ibu sekalian. Apa itu sekalian? Sebelum kita bicara tentang budaya positif, maka terlebih dahulu kita kembali tentang sedikit tentang mengenai makna pendidikan. Makna pendidikan apa itu? Menurut Luis pendidikan di Negara Utara adalah menuntun segala bakat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Nah, ini adalah definisi pendidikan menurut Bapak Pendidikan di Negara Utara. Nah, di situ ada kata menuntun. Mungkin ada yang tahu apa makna menuntun? Menuntun, ya.
yang luar biasa pada aksen kita, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Dan yang mencoba kita adalah sisi negatif. Budaya yang masuk ke tempat kita ini dia menjadi bahwa oleh seseorang, tapi dapat diakses sendiri oleh siswa kita melalui semua Android yang pakai internet. Mereka bisa bersantai dari sini, bisa bersantai ke Amerika, ke Arab Saudi, mana saja. Mereka bisa melihat budaya orang. Nah, ketika anak kita ini tidak memiliki filter yang kuat untuk menerima budaya orang, maka dia akan terjerumus ke dalam sisi negatif. Karena penampilannya nanti dia ada sisi negatif dan positif. Jadi belum anak-anak yang punya filter, dia akan mengambil sisi negatif. Ini yang kita risaukan. Tentu saja ketika anak-anak sudah mulai membunuh sisi negatif dari kemudian teknologi, maka ilmu pengetahuan yang diberikan akan sedikit sama-sama. Karena dia cenderung ke hal yang negatif. Oleh karena itu membantu istilah fungsi kita tubuh sebagai garda terdepan untuk mengelilingi murid kita agar mereka berpikir positif dan dapat mengambil sisi positif dari setiap kejadian pertemuan zaman. Bisa paham juga? Alhamdulillah. Lalu Bapak Ibu, budaya positif itu tidak dapat timbul dengan sendirinya. Ya, tidak dapat timbul dengan sendirinya. Misalnya amalan timbullah budaya negatif dalam diri kita. Jadi budaya positif ini Bapak Ibu dapat terjadi dengan kerjasama yang baik, ya, dengan penerapan budaya positif yang didukung oleh semua guru. Semua stakeholder di sekolah harus mendukung bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Dan tidak mungkin dia terjadi oleh karena seorang guru berat dia mampu membuat perubahan seketat yang mungkin. Karena mungkin seorang guru di sekolah tidak mampu membuat perubahan positif tanpa dukungan dari seluruh stakeholder sekolah. Ya. Jadi di sini dengan Bapak Ibu, bahwa kita bisa bersama dalam mengembangkan budaya positif agar anak-anak kita bisa berpikir lebih jernih dan memiliki sifat-sifat. Nah, karena budaya positif ini sangat besar memanfaatkan. Nah, untuk mengenal budaya positif ini ada 6 hal. Yang pertama kepala yang masih lulus. Yang kedua konsumsi positif. Dan yang ketiga ikhlas. Nah, yang ketiga ikhlas dan yang keempat hubungan dengan masyarakat manusia. Yang kelima adalah bersih kontrol. Dan yang keenam adalah segera restitusi. Nah, segera restitusi adalah bentuk model penyelesaian masalah. Di mana masalah itu harus dikerjakan melalui sesuatu sendiri. Oke, lalu perubahan paradigma. Paradigma stimulus. Ada atau apa kira-kira paradigma stimulus untuk membangun? Respon. Kita ada paradigma, ada stimulus, ada respon kan? Ada tiga. Jadi paradigma ada cara pandang. Cara pandang sesuatu adalah sesuatu yang menurunkan dalam berpikir. Paradigma. Kita punya paradigma dalam memberikan ada paradigma lama, ada paradigma baru. Nanti ada kita bahas sedikit. Ada stimulus. Apa itu stimulus? Itu adalah sesuatu yang disampaikan oleh guru pada siswa. Jadi itu stimulus. Ada respon adalah apa yang disampaikan oleh para guru yang diberikan oleh guru kepada peserta didik. Nah, ini adalah reaksi lah yang namanya adalah respon. Respon dari apa yang disampaikan kepada mereka. Perubahan paradigma stimulus respon tadi. Proses pembelajaran contohnya proses pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kemudian paradigma baru dilakukan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas intrakurikuler dan kelas kokurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, dulu Pak kita sering mengajar kepada murid-murid kepada siswa itu berdasarkan analisa. Artinya materi itu kita sampaikan kepada materi mau tidak mau siswa harus bisa, ya kan? Siswa harus bisa dan seperti apa yang kita inginkan. Artinya dari kita kepada mereka. Nah itu yang pertama. Jadi sekarang kita mencoba melakukan pembelajaran bagi siswa, di mana samping ada siswa. Nah, di sini Bapak Ibu, kita melakukan kegiatan internet boleh di dalam kelas intrakurikuler, di luar kelas kokurikuler dan di luar kelas ekstrakurikuler. Proses pembelajarannya adalah sesuai dengan peraturan alamiah. Artinya kan anak-anak kan kita tahu yang ini misalnya dia kemampuan itu. Nah, tapi kita harus benar-benar memberikan program pelajaran ini harus betul bisa. Sedangkan anak-anak kayak ini kita tidak boleh memberikan materi, memaksakan materi untuk bisa kepada anak, bagi anak belum bisa. Artinya ini kita mau kita berikan itu
anak-anak bisa dulu, baru kita menambah bukti yang lain. Ya, seperti yang sudah kita lakukan lalu, di mana anak-anak yang belum mampu kita sediakan, kita buat sebuah tempat agar mereka bisa memahami materi tersebut. Misalnya dalam satu ruang ada tingkatan kemampuan sekolah tiga anak. Ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Apakah itu dalam kita membeli setiap tahapan soal ataupun materi itu harus sama tingkatan atau beda tingkatan? Dalam materi itu Pak Bu, kita memberikan materi dengan mulai materi yang sama, tapi bentuk pengembangan yang berbeda. Artinya misalnya itu, kalau misalnya anak-anak berkalian ada yang tingkat tinggi, tingkat sedang, tingkat rendah. Jadi materi itu harus disesuaikan. Kenapa? Agar tercapai tujuan daripada pendidikan kalian. Tapi kalau kita buat satu materi yang sama, tapi ibu hanya bisa, saya di sini tidak bisa. Tidak sampai di sana. Tapi di dalam kelas, kita bisa berkelompok. Kita bisa berkelompok. Dan tingkat kesukaan beda. Jadi kan itu maksudnya kesukaan. Ada yang berkalian, ada yang juga angka besar, ada yang kecil. Ya, jadi kita bisa berkelompok, kita bisa memberikan materi supaya mereka tercapai akan bisa ya, walaupun kebisaannya dia tidak sama dengan bisa yang lain, tapi dia sudah mengerti sebenarnya. Step by step, insya Allah dia juga akan mengikuti. Nah, jadi kalau kita berikan materi yang satu soal itu untuk satu kemasan itu semua sama, ya kan? Jadi anak-anak yang tidak sama kali ini tidak akan mendapatkan pengetahuan. Tapi setiap kita akan sebuah materi atau soal kan kalau dulu Ya itu masalah ini. Kan orang alamnya. Nah, kita mengukur. Bukan lagi kita memaksakan anak untuk bisa sesuai dengan pola pikir kita. Nah, hari ini kita tidak. Iya. Karakter dia. Ya. Ya, dua sana. Jadi dengan kita mengenal dua anak, pemberian ilmu pengetahuan kepada mereka itu lebih mengenal. Apalagi dalam perhitungan kasih sayang dan begitu pada kita arahkan ke sisi positif. Itu benar, saya melihat alhamdulillah ini malah pandai semua ya. Setelah saya kasih penjelasan ya. Oke Bapak Ibu, di sini positif. Anak pendekatan pedagogi berdasarkan pada tindakan positif. Dia lebih tanpa menggunakan tindakan yang tidak baik. Ya, dan rasa tanggung jawab, pemahaman, dialog, penghargaan terhadap hak dan kebenaran. Nah, tujuan daripada situ Bapak Ibu untuk menanamkan motivasi dalam murid supaya mereka menjadi seperti apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Artinya apa Ibu? Motivasi yang kita berikan kepada mereka supaya mereka menjadi apa yang mereka inginkan. Maksudnya dia punya kekurangan, ya, kita motivasi dia dengan unsur ingin dalam dia dan kita masih di depan dia. Ini sekedar pengertian saya. Tujuannya seperti itu. Akan menilai yang ada yang dia percaya itu bisa meningkatkan motivasi dia untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, jadi Pak Ibu, selanjutnya, di sini lalu di posisi ketiga ini kegiatan kelas. Nah, di sini kita akan menimbulkan ataupun membudayakan sebuah sifat, sebuah budaya positif ataupun karakter misalnya semacam kegiatan mereka tentang keadaan kelas seperti ini. Nah, fungsinya itu. Fungsi kegiatan kelas adalah untuk meningkatkan disiplin murid. Fungsi kegiatan kelas untuk meningkatkan kedisiplinan murid yang ini itu dari yang muncul dari dalam diri dia, bukan dari kita, bukan paksaan dari kita. Artinya kita akan membuat nanti sebuah kegiatan kelas, tapi kegiatan kelas itu bersumber dari diri si anak. Nah, agar dia mau melakukannya. Kalau dari kita, berarti kan ketegasan bahwa itu kan maunya Bapak, bukan mau kami. Nah sekarang semuanya kita coba kondisikan seperti apa maunya siswa dalam kelas, bukan kemauan kita. Nah, ya Bu. Nah, saya di belakang lagi, nah ciri-cirinya Bu. Ciri kegiatan kelas itu tidak bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih tinggi dan kompleks. Peraturan ini banyak sebenarnya. Nah, tapi kalau kegiatan kelas ini simpel aja. Simpel saja. Yang kedua, kegiatan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal dibuat dalam bentuk positif. Tidak ada yang negatif dalam membuat sebuah kegiatan kelas yang siswa. Nanti
keadaan kelas seperti apa? Ketika baru ya kan kelas yang dibuat lebih banyak sehingga mudah ingat dan dipanggil visual. Dia banyak, hanya beberapa saja yang jarak tunggu untuk kedisiplinan dalam kelas. Selanjutnya lalu langkah-langkah merumuskan dengan kelas. Bagaimana? Ya kita jangan kita inginkan seperti apa kita inginkan kelas kita ini. Namanya seperti apa? Itu kan nah, perhatian apakah kita dengan sampah atau tidak sampah, ya itu semua. Habis itu guru semua mengulas dengan begitu. Kita mengulas, guru nilai. Kita kelas penting. Dan anggap ini penting. Oh ini nggak pakai. Aku ini kurang pakai, ini pakai. Ini diambil. Ya, dibandingkan semua. Nah, setelah memilah, mengubah kelas menjadi positif. Artinya, bagaimana kita mengubah kelas menjadi positif? Sesuai dengan dilarang membuang sampah dalam kelas. Nah, itu kan negatif. Tidak, dilarang. Tidak boleh membuang sampah. Dilarang kan negatif kan? Nah, kita akan kalau positif menjaga kebersihan kelas. Nah, artinya apa? Tidak ada kalimat tidak. Tidak boleh ada kalimat dengan kata tidak dalam kesepakatan kita dengan yang sesuai dengan kelas kita. Setelah selesai kita mengecek dan mengumpulkan itu semua, sepakat kita buat ini baru. Ini contoh daripada yang kita sebut. Bekerja sama dengan kelas kelas. Artinya tidak ada tidak itu positif. Maka bekerja sama berarti kan semua ikut menjaga kebersihan. Artinya tidak mau sampah tidak bahagia dari menjaga kebersihan. Terus saling peduli menghargai dan membantu sama lain. Artinya tidak boleh teman-teman. Nah ini kan negatif. Ini kita cemas kata-kata itu untuk saling peduli menghargai dan membantu sama lain. Terus ada menjaga dan mengatakan barang sebagai pertanyaan itu tapi ada. Tidak boleh berseragam, ya kan? Nah, ini di sini yang kita lihat. Terus mengerjakan tugas tepat waktu. Artinya tidak boleh telat. Tidak boleh telat dalam mengumpulkan tugas selama tepat waktu. Yang terakhir tepat waktu dan aktif di kelas. Artinya suasana kelas itu dia hidup. Tidak boleh termenung ya di kelas. Itu termagati kan? Atau tidak boleh diam saja di kelas. Itu kan termagati. Artinya ketika kita membuat dia dalam positif tepat waktu dan aktif di kelas. Makna aktif ya berarti semuanya ikut bekerja, ikut menyinggung kan dalam proses pembelajaran kita itu semacam apa itu tidak masalah. Karena siswa kita mengatakan bahwa seiring dengan pengalaman ini anak-anak punya itu seperti di rumah, dengan game, ya, dengan media sehingga mereka seperti itu. Ini juga suatu masalah yang besar yang kita ini. Ini juga pengaruh kepada faktor kemajuan teknologi dan tidak memiliki sistem siswa kita. Ini Pak Ibu, di sini kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser dalam Choice Theory. Yang pertama kebutuhan hidup, survival. Yang kedua cinta dan sayang, love and belonging. Kebutuhan kelima. Yang ketiga adalah kebebasan, freedom, kebutuhan akan pilihan. Mereka butuh pilihan. Mereka punya hak untuk memilih. Mereka punya hak menentukan nasib mereka sendiri. Nah, fungsi kita adalah sebagai memenuhi baik. Nah, kesenangan, ya mereka butuh kesenangan dalam belajar. Tidak butuh doktrin, tidak butuh semacam yang kita bilang tadi bahwa pendidikan itu tidak seperti yang harus diperhatikan kalau kita tidak ya. Jadi mulai proses-proses itu, termasuk proses kesenangan, penguasaan power, kebutuhan pengetahuan atas kemampuan. Tidak ada sebuah kemampuan yang dia miliki seperti tidak yang kelas itu kemampuan ya. Nanti bisa dimanage hal demikian yang terjadi pada anak-anak. Kemudian ini pertama dulu kita bahas survival. Hal ini fisiologis seperti kesehatan, rumah dan makan. Karena kebutuhan mereka. Kemudian fisiologis adalah merasa aman dalam pemenuhannya karena manusia bisa atau terpaksa melakukan hal yang mungkin bertentangan dengan nilai yang ada. Kadang-kadang untuk memenuhi kebutuhannya, dia bisa melakukan hal-hal yang bertentangan. Contoh misalnya mengambil tidak kabarnya. Di sekolah ada anak yang mengambil, dia tidak memiliki, dia tidak butuh. Tidak butuh, dia langsung mengambil tanpa izin. Terjadilah hal yang tidak diinginkan antara sesuatu dan sesuatu yang lain. Ini adalah pemenuhan kebutuhan. Mereka butuh perangkat belajar, butuh segala sesuatu untuk belajar, butuh segala macam. Ketika mereka tidak punya hal itu, ya, maka mereka akan mengambil tempat lain. Ada sebagian sesuatu
dunia ini kan, maka ini akan timbul masalahnya. Saya cinta dan sayang, kebutuhan itu diterima ya, diterima dalam komunitasnya, diterima oleh guru, disayangi oleh guru. Nah, atau disebut jadi ini tak kebutuhan psikologis, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, butuh hubungan yang baik antara dia dengan teman dia, antara dia dan guru. Nah, di sini mereka membutuhkan hal yang besar untuk mendapatkan memudahkan mereka mendapatkan pengetahuan, maka kasih sayang dari teman guru jangan dibully jauh. Kalau dibully, jadi anak-anaknya itu akan ada komunitas, jadi komunitas. Nah, ketika dibully dan dia merasa sendiri merasa dipinggirkan, maka proses belajar, yang belajarnya akan terhambat. Proses penerimaan itu teman dia karena dia merasa sendiri dan diterima dalam komunitasnya. Makanya dia harus kita ambil sebaik. Anak-anak itu kebutuhan dasar, cinta dan sayang, dan diri. Biasanya ingin disukai, diterima oleh temannya. Saya bilang, bisa diterima oleh kawan-kawan dan guru dan teman dia. Ini sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran dia baik. Karena itu mental ya, psikologis. Kalau anak dalam psikologis, dia sudah dapat menerima sesuatu yang baik. Nah, kalau psikologisnya sehat, insya Allah dia bisa menerima pengetahuan yang baik. Kebebasan dulu. Kebutuhan akan memberi otonomi memiliki pilihan yang mampu menentukan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak dipengaruhi orang lain, dan senang hal baru serta menarik. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak berpengaruh pada orang lain. Nah, inilah kebebasan. Ada anak-anak ketika kita berpikir, dia tidak mundur. Ada yang anaknya sudah autis, ya. Kita akan mengingat kalau ada bahasa yang lain, dia lebih senang jalan-jalan. Nah, ini bahasa sama-sama ya. Tapi di sini kita dituntut bagaimana kita bisa mengondisikan dia agar dia dapat juga mendapatkan pengetahuan bagaimana kita melakukan yang lain. Panas ya? Yang keempat, kesenangan. Anak-anak itu kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan dan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka akan berkonsentrasi dalam mengerjakan hal yang disenanginya. Mereka juga suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu dan mengemaskan bahkan berburu. Nah, untuk memenuhi kebutuhan kadang-kadang anak bisa berlaku hal yang buruk, seperti misalnya menguji teman-temannya yang ada di kursi, lagi duduk beri emosi, itu anak lah. Nah, dia senang dia. Nah, itu senangnya nggak kontak melibatkan hal yang negatif. Nah, anak-anak itulah kesenangan yang berbeda. Jadi kita mencoba memberikan kesenangan kepada mereka yang konsep pendidikan, tapi yang konsep pelajaran mencoba memberikan hal-hal yang bagus, hal-hal yang bahagia, hal-hal yang kita lihat itu adalah hal yang luar biasa, memang kesenang. Ataupun sistem pembelajaran yang kita ubah jangan hanya kepada ambil kelas, untuk di luar kelas juga bisa. Seperti apa yang pernah kita buat, kadang-kadang kita bawa pelajaran anak ke sungai, kadang-kadang kita bawa ke pohon. Jadi mereka bisa senang happy dalam belajar, bisa tertawa. Jadi tidak terkaku dalam kelas. Kalau kita belajar, anak-anak libur di kelas mengganggu tetangga di sebelah yang belajar. Nah, kalau di luar kelas, mereka bisa menikmati, bisa dibuka dari kondisi alam yang membuat mereka bisa senang untuk belajar. Nah, penguasaan, nah ini penguasaan yang kelima, yaitu kebutuhan yang berhubungan dengan kekuatan dan mencapai sesuatu. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui di atas prestasi yang dilakukannya. Kita dan memiliki rasa harga diri. Nah, dalam kebutuhan ini, maka seseorang bisa dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui dan dihormati. Keinginan ini juga memiliki statistik dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Anak-anak yang memiliki kebutuhan kekuasaan yang tinggi, biasanya selalu ingin memimpin, suka mengamati sebelum mencoba hal yang baru dan merasa kecewa jika melakukan kesalahan. Anak-anak kecil bu, biasanya dia ingin jadi pemimpin, ingin ditakuti ibu di kelas, bahwa dia punya kekuatan, punya power. Nah, ini dia penguasaannya, dan itu ada pada anak-anak lain. Nah, oleh karena itu, kita berusaha sebaik mungkin untuk memanage hal-hal penguasaan ini menjadi hal yang positif. Artinya seperti menempatkan dia untuk menguji ke kelas, ya kan? Jadi jangan kawan dalam segi positif kita harus selalu memberikan peluang kepada anak seperti ini.
dibagikan yang memiliki dalam kehidupan dunia mereka yang berkualitas. Selanjutnya Bapak Ibu, di lima posisi kontrol melalui serangkaian riset dan berstandar teori kontrol dengan Lizard Gosling berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang terdapat seorang guru atau orang tua ataupun atasan dalam kontrol. Nah ini sangat bermanfaat untuk kita Bapak Ibu. Pertama, penghukuman orang bersalah dengan monitor manajer. Nah ini posisi kita Bapak Ibu. Dalam melakukan proses pendidikan dan penilaian, maka kita ditempatkan pada posisi ini. Karena kita selalu pilih di posisi mana kita pilih Bapak Ibu. Pertama, penghukuman dan juga membuat orang bersalah biasanya dulu menyampaikan dengan suara yang lembut. Bagaimana kalau orang tahu? Nah itu adalah contoh kata-katanya. Teman, guru memposisikan diri sebagai teman. Apa sih posisi menggantinya Bapak Ibu? Monitor, memantau. Sejauh mana kemampuan kita memantau siswa? Maksud manajer. Nah manajer ini adalah tahap terakhir daripada di antara sekian 5 posisi kontrol maka yang adalah manajer. Nah kita akan bahas ini satu Bapak Ibu. Posisi kontrol. Nah kita kan sering memberikan hukuman. Artinya kalau ada anak salah kita beri hukuman sebagai efek jerah agar anak-anak dapat melakukan perubahan. Ya. Tapi di sini Bapak Ibu, ini kita sampaikan bahwa seorang penghukum bisa menggunakan kekuatan fisik untuk verbal. Orang-orang yang menggunakan fungsi untuk penghukum, sehingga saya mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid ini lagi. Artinya di sini Bapak Ibu, cenderung guru ketika memberikan hukuman dengan menggunakan khasnya itu berbahasa yang kasar, melotot, suka menunjuk menghakimi. Itu adalah konsep hukuman. Nah, yang terakhir maksudnya yang kedua hukuman. Ketika kita memberikan hukuman kepada para siswa, tentu saja dengan suara besar. Nah, mungkin dari hukuman itu anak-anak mungkin dengan suara lembut, masih kamu ini, masih dengan suara membentak, ya? Ataupun memberi sedikit tulisan, ya? Itu adalah bentuk hukuman. Nah, itu adalah hukuman baik. Konsekuensi logis dari pada penerapan hukuman adalah kemungkinan muridnya akan marah dengan kita. Kalau kita memberikan hukuman kepada mereka, bukti teori ini, mereka akan marah sama kita dan marah. Bisa jadi kita nanti di belakangnya dari apa yang sedang dibocori lingkungan, dipasang anginnya. Ini adalah efek daripada siswa yang kena hukuman. Jadi efeknya marah pada kita. Ataupun dia mungkin melakukan hal yang lain, benci dengan sekolah, menjadi memecahkan kaca di sekolah. Itu tidak efek daripada siswa yang marah. Nah, oleh karena itu Ibu, itu posisi yang pertama. Mudah-mudahan posisi penghukuman itu tidak diterapkan di sekolah. Yang posisi kontrol. Posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Karena posisi ini biasanya guru atau orang tua akan berusaha lebih lembut. Nah, di sini membuat orang merasa bersalah. Nah, contoh, misalnya kan kita bilang bapak sangat kecewa sekali dengan kamu. Kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu tidak berdoa? Kecewa sekali bapak. Nah, ini kan kata-kata ini membuat anak-anak merasa bersalah, membuat dia merasa bersalah dengan kata-kata yang ini. Nah, di posisi ini sebenarnya untuk tentang siswa mereka perlu mereka berharga dan telah mengucapkan orang yang bisa. Nah, ini sisi lainnya. Kalau kita berada pada posisi kontrol, maka ini hasil akhirnya anak-anak akan merasa dia tidak berharga dan telah melakukan kesalahan terhadap umumnya. Yang ketiga, ciri sebentar. Ciri khas pembuat masalah ini akan antara kita menguas ya. Pasal kita misalnya lemah ya kan. Nah kamu itu bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan bapak tidak akan lama lagi. Kamu kenapa ya senang sekali menjual bapak? Bapak kalau kecewa sekali. Nah itu adalah ungkapan daripada yang kita sampaikan bahwa kata-katanya itu yang lemah dulu. Tapi ini Bapak Ibu dalam hal ini tidak mungkin murid akan merasa tertekan, ya. Kita akan tertekan dan rasa marahnya pun akan ditahan dan kadang-kadang kita bisa menyakiti diri sendiri akibat kesalahan dia. Ini yang baik. Nah, selanjutnya posisi kita kontrol teman, posisi kontrol. Kita memposisikan posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini akan merosot murid, tapi namun akan tetap berupaya mengobrol murid melalui pendekatan persuasi. Posisi teman pada guru
melakukan kesalahan. Dan ciri khas mantau adalah ada suara datar, bahasa tubuh yang formal saja, dan yang mengungkapkan suara emosional. Dalam musik mantau kita mengungkapkan emosional itu, cuma kita seperti biasa saja mendaftar, membuat tulisan, mencatat tugas kita, dan menggunakan bahasa-bahasa yang formal, menggunakan bahasa-bahasa yang tegang ya, yang membuat siswa kita merasa bersalah. Inilah posisi yang kelima. Selain slide kita ada lagi. Posisi kelima itu posisi control manager. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, memisahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu tertentu kembali ke posisi tersebut dan menemukan. Nah, di sini harapan kita bahwa kita harus mampu memposisikan diri sebagai manajer dalam permasalahan menghadapi siswa. Nah, kita posisi manajer ini dapat kita lihat dalam bentuk list yang kelima. Posisi juga ini sebagai institusi. Namun Bu, bila kita menginginkan murid kita manusia mereka mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi diri sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisa kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, inilah yang dinamakan segitiga restitusi. Sedikit kita bahas, nanti saya akan tampilkan contoh bagaimana menyelesaikan masalah dalam bentuk segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa melakukan pendapat orang lain. Nah, itu adalah pendapat Thomson Boston tahun 1996. Ketika peserta didik berbuat kesalahan, maka guru dapat membimbing membuat evaluasi tentang cara untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali ke aktivitas dengan tadi yang dibuat. Untuk lebih jelas Bu, saya akan tampilkan video. Saya akan tampilkan video tentang restitusi. Nah, sebelum itu ini adalah langkah-langkah ya, langkah-langkah restitusi. Yang pertama, dalam proses menciptakan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Inilah langkah-langkah Bu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kata yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dia. Yang namanya menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi benar. Motivasi yang keluar dari diri sendiri, bukan motivasi dari orang lain. Nah, inilah segitiga restitusi yang mulia dan sebenarnya inilah video yang contoh video yang saya buat tentang permasalahan segitiga restitusi bersama dengan saya buat dan sendiri. Saya buat dua video, mungkin bisa lihat. Di sini Bu, dapat kita lihat bahwa ada seorang siswa sendiri ya, yang menyontek temannya Satria, ya kan? Ada Satria sama temannya, dia nyontek, jadi kawannya marah. Nah, ini mungkin kisahnya demikian. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa kita harus memposisikan diri sebagai manajer dalam menggunakan segitiga restitusi. Biasa masalahnya ada di sini, kita saya buka dari dalam. Ada di sini. Videonya ada di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayat bin Rahmi. Saya guru SMP Negeri 5 Juli. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Muhammad Reza Marta yang saat ini sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak. Setelah saya mengamati dan mencermati kegiatan yang beliau laksanakan, di sini saya menemukan suatu perubahan yang signifikan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar di kelas, di mana beliau sudah menanamkan nilai-nilai kebajikan yang berhubungan dengan budaya positif, yaitu dengan membuat sebuah kesepakatan di kelas sehingga siswanya menjadi lebih giat dalam belajar dan lebih disiplin. Jadi ini adalah merupakan suatu hal baru dalam dunia pendidikan yang saya rasakan di sekolah saya, di mana siswa-siswa sudah menjadi lebih giat dan disiplin dalam kegiatan pengelolaan belajar di kelas. Yang saya dapatkan dari kegiatan ini adalah di mana budaya positif tersebut ternyata menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat bagus dan perlu ditingkatkan, dan semoga itu menjadi budaya positif untuk berkelanjutan di waktu yang akan datang. Saya sangat terinspirasi dan ini adalah merupakan suatu hal yang baru dalam dunia pendidikan. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Amelia, murid dari kelas 8 SMP 5 Juli. Selama ini Pak Reza telah mengajarkan tentang nilai-nilai kebajikan. Saya bersama teman-teman peserta Pak Reza di kelas telah membuat kesepakatan di kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Kami merasa sangat senang membuat kesepakatan di kelas karena kami bisa belajar dengan nyaman, tenang, dan tentunya bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.